Halo sahabat Dokter Gigi Channel, saat ini kita akan melakukan manipulasi kawat kedokteran gigi, yaitu uji head treatment alloy kawat kedokteran gigi. Nah, adapun bahan dan alat yang kita butuhkan adalah kawat stainless steel. Ini sebenarnya di petunjuk praktikum harus dipakai yang 0,9 mm ya, tetapi karena hanya terdapat yang 0,7, jadi ini kita pakai yang 0,7 saja. Yang penting nanti kita catat berapa pembengkokannya di setiap perlakuan. Yang kedua adalah lampu spiritus. Ini dia lampu spiritusnya, kita pakai yang stainless. Ada juga yang botol kaca, itu gak apa-apa. Yang penting kan bisa memanaskan kawat. Kemudian adalah tang pemegang. Ini saya pakai yang tang gepeng ya. Kita pakai untuk memegang clamor nanti pada saat kita panaskan dan untuk membengkokkan. Kemudian wadah plastik yang berisi air biasa. Lalu stopwatch nanti untuk menghitung waktu, karena kita akan memanaskan clamor sekitar 5 menit ya. Stopwatch boleh HP, boleh memang yang khusus untuk stopwatch. Kemudian kertas untuk mencatat hasilnya. Lalu pulpen untuk mencatat, karena kalau kita ingat-ingat aja nggak dicatat nanti lupa ya. Kemudian ini tadi lampu spiritusnya, yang jelas sudah ada spiritusnya ya. Ini spiritusnya. Kalau mau kasih masuk ke sini kita boleh pakai spoit ya. Lebih bagus lagi kalau yang spoit buat tinta print itu lebih besar. Jadi satu kali masuk udah langsung full ininya, spiritus ya, lampu spiritusnya. Ini tadi saya sudah isi ya dengan spiritus, dan tentunya korek api, karena kalau ada lampu spiritusnya tapi nggak ada korek apinya, mau nyalakan gimana? Nah, langsung aja kita lakukan percobaan ya. Yang pertama, percobaan pertama adalah untuk kawat yang pertama itu kita menjepit sepertiga panjang kawat dengan tang pemegang ya. Nanti ini kita bengkok-bengkokkan di daerah yang kita sudah tentukan, sepertiga ya, sepertiga dari panjang kawat, sekitar di sini, dengan sudut 90 derajat ke atas dan ke bawah hingga putus ya. Jadi seperti ini. Kayaknya kalau lebih jauh lebih jelas ini. Ini tadi kita sudah luruskan ya klamernya. Kalau mau kasih lurus klamer begini, kalau kita pakai ibu jari kayak gini ya. Kalau yang tebal kulitnya bagus, nggak berasa. Oke, kita langsung saja. Ini kita bengkokkan, ini sepertiga ya. Ini kita bengkokkan di tempat yang sama ya. Jangan kita bengkokkan di sini pertama, kemudian kita pindah lagi di sini atau di sini. Itu nanti kita hasilnya bisa bias. Kita mulai aja, kita hitung ya setiap pembengkokan yang kita lakukan. Jadi kita belokkannya langsung satu kali 90 derajat. Karena kalau misalnya kita bengkokkan pelan-pelan, pertama mungkin 30 derajat. Belum. Kemudian 60 derajat lagi, belum. Itu akan pengaruh di jumlah bengkokan kawat. Ini clamor 0,7. Ini saya sudah siapkan ya. Jadi nanti percobaan pertama clamor 0,7. 1. Ini sudah 90 derajat ya. Gimana sih, kasih lihat. 90 derajat. 1, kemudian kita luruskan lagi. 2, kemudian kita bengkokkan lagi 90 derajat. Ini 3, bengkokkan lagi, kasih lurus. 4, bengkokkan lagi. 5, 90 derajat di tempat yang sama ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia 12 kali bengkokan patah. Ini untuk percobaan pertama. Jadi kita catat itu 12 kali. 12 kali.
Nah, sekarang kita lakukan percobaan yang kedua, yaitu kita panaskan kawat yang kedua itu selama 5 menit, lalu kita melakukan pembengkokan lalu diluruskan lagi seperti yang kita lakukan tadi pada percobaan pertama. 90 derajat, kasih jauh ya. Nah, ini sudah menyala, kita bengkokkan pakai kita panaskan, kita pegang ya. Di mana kita akan bengkokkan, di situ kita panaskan. Jangan di sini kita mau bengkokkan, tapi kita panaskan di tempat yang lain ya. Berarti kalau misalnya kita panaskan di sini, dibengkokkan di sini, sama aja dengan percobaan pertama. Oke, kita panaskan, kita nyalakan spiritusnya, udah kita nyalakan stopwatch. 1, 2, 3. Nah, ini kita panaskan selama 5 menit. Video ini kita percepat ya, soalnya kalau tunggu 5 menit kelamaan. Kita panaskan selama 5 menit, lalu nanti kita akan bengkokkan. Jadi heat treatment ini merupakan proses memanaskan sebuah alloy dengan suhu di bawah suhu leleh, lalu kemudian kita dinginkan dengan kecepatan tertentu untuk memperbaiki sifat khas yang diperlukan. Jadi heat treatment ini yang dilakukan pada alloy itu bisa merubah kekerasan, kekuatan, kelenturan dari kawat kedokteran gigi ini. Ini kita mulai membengkokkan. Satu, kita bengkokkan di tempat yang kita sudah tandai. 2, yang kita sudah panaskan tadi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, pada percobaan kedua ini dengan 20 kali pembengkokan itu kawatnya sudah patah. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu dipanaskan dulu di atas api di tempat yang kita akan bengkokkan selama 5 menit, lalu kita dinginkan, direndam lagi di air selama 5 menit, lalu kita bengkokkan seperti tadi. Ya, saya sudah tandai. 1, 2, 3. Nah, kita panaskan kawat di titik yang kita sudah tandai dengan pena boxy pada kawat selama 5 menit. Kalau yang percobaan ketiga, setelah dipanaskan 5 menit, nanti kita akan dinginkan di dalam air selama 5 menit juga, baru kita bengkokkan. Berbeda dengan percobaan kedua, tadi habis dipanaskan 5 menit itu kita langsung bengkokkan, dan ternyata dari percobaan ketiga pembengkokannya sampai 20 kali pembengkokan.
berbeda dengan yang percobaan pertama, lebih cepat patah ya dibanding dengan percobaan yang kedua. Kalau percobaan pertama tadi 12 kali pembengkokan baru patah kawatnya, sedangkan yang percobaan kedua setelah dipanaskan 5 menit baru dibengkokkan itu menghasilkan 20 kali pembengkokan baru kawatnya patah. Jadi kita lihat di sini pemanasan itu atau heat treatment bisa merubah kekerasan, kekuatan dan kelenturan dari kawat. Nah, ini kawatnya setelah tadi kita panaskan 5 menit, kita dinginkan dalam air selama 5 menit juga. Kita pasang stopwatch ya, kita tunggu selama 5 menit. Ini videonya saya percepat ya, karena kalau menunggu 5 menit terlalu lama, jadi saya cepetin aja videonya. Dan terus setelah 5 menit dimasukkan di dalam air, kita baru bengkokkan dan kita hitung jumlah pembengkokannya berapa. Nah, tadi ini kita sudah dinginkan, dimasukkan di dalam air. Ini masih kelihatan ya tanda yang kita berikan tadi di kawat dengan menggunakan pena boxy. Di situ kita akan bengkokkan dengan menggunakan tang pemegang. Di sini saya menggunakan tang gepeng. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 baru patah. Nah, di sini kita melihat ada peningkatan dari setiap perlakuan. Kita jelaskan kenapa terjadi peningkatan pembengkokan ini 12, 20, 34 baru patah di setiap percobaan. Kita jelaskan dan buat dalam laporan.